Aku meninggalkanmu demi bosku. Dia sukses, tidak sepertimu. Namaku Budi Hartono. Di usia 45 tahun, aku telah menghabiskan 15 tahun membangun karier sebagai konsultan keuangan di Nusantara Capital, Jakarta. Aku berspesialisasi dalam portofolio kekayaan tinggi, sebuah pekerjaan yang tidak banyak disorot dan metodis, yang dianggap membosankan oleh sebagian besar orang, termasuk istriku, Maya. Telepon itu datang pada suatu Selasa malam di bulan Maret. Maya seharusnya sedang berada di sebuah kongres penjualan farmasi di Miami. Aku sedang di dapur rumah meninjau dokumen klien ketika ponselku menyala dengan namanya. Kisah yang akan Anda dengar ini bercerita tentang cinta dan balas dendam. Jika Anda menyukai cerita semacam ini, silakan subscribe ke channel kami, berikan like dan tulis di kolom komentar dari mana Anda menonton. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Cahaya kebiruan layar ponsel membelah keremangan dapur. Di luar, gerimis bulan Maret membasahi jendela dengan irama monoton yang biasanya selalu menenangkanku. Tapi tidak malam itu. Tanganku ragu sejenak di atas ponsel. Ada sesuatu yang janggal dari waktu telepon itu. Pukul 10.40 malam, di luar kebiasaannya, yang selalu meneleponku saat istirahat makan siang kongres. Ada yang perlu aku sampaikan, katanya, dengan suara yang anehnya tenang. Aku tidak akan pulang. Aku melepaskan penaku. Pena itu menggelinding di atas meja kayu solid. Meja yang kami pilih bersama di sebuah toko barang antik di Menteng. Dan jatuh ke lantai dengan bunyi tumpul yang menggema di dapur yang sunyi. Apa yang terjadi? Aku bayar mahal seseorang. Ini sudah berjalan cukup lama. Suaranya memiliki nada yang terlatih. Seperti yang biasa ia gunakan pada klien-klien sulit. Setiap kata terukur dan terkendali. Seolah ia sedang membaca naskah mental yang telah disiapkan berhari-hari sebelumnya. Dia Rian, bosku. Nama itu melayang di udara di antara kami. Rian Wijaya, aku samar-samar mengenalnya dari pesta-pesta perusahaan. Seorang pria berusia 40-an dengan senyum yang mudah ditebar dan jabat tangan yang terlalu erat. Selalu mengenakan setelan jas mahal dari Italia dan berbicara tentang koneksinya di Miami. Seolah-olah itu adalah piala pribadi. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan napasnya di telepon. Di belakangnya aku bisa mendengar suara musik dan obrolan yang sayup-sayup. Dia tidak sedang di kamar hotel. Dia berada di suatu tempat umum, mungkin sebuah bar, dengan keberanian cair yang masih mengalir di nadinya. Dia mengerti aku, dia melihat potensiku. Dia berhenti sejenak, lalu melontarkan pukulan telak. Aku sudah mengosongkan rekening investasi gabungan kita. Pengacaraku bilang itu langkah paling cerdas. Rekening gabungan yang kami bangun selama 12 tahun pernikahan, rekening yang jarang ia periksa tetapi selalu ia nikmati hasilnya. Tanganku mulai sedikit berkeringat, bukan karena panik, tetapi karena sesuatu yang lebih dingin, pengakuan. Seperti saat kau akhirnya melihat pola lengkap pada spreadsheet yang telah kau analisis selama berbulan-bulan. Aku mengerti, kataku pelan. Hanya itu, Woman Michael, suaranya sedikit goyah. Emosi tulus pertama dalam percakapan itu. Ada keterkejutan di sana. Mungkin bahkan kekecewaan atas reaksiku yang tenang. Dia mengharapkan teriakan, permohonan, mungkin janji-janji putus asa untuk berubah. Jaga dirimu baik-baik, Maya. Aku mengakhiri panggilan dan meletakkan ponselku telungkup di atas meja. Farmer dingin di bawah jemariku menambatkanku pada kenyataan. Sejenak, hanya dengungan kulkas yang mengisi kesunyian. Lalu aku membuka laptopku dan masuk ke portal keuangan kami. Layar termuat dengan kelambatan yang membuat frustrasi dari koneksi aman bank. Setiap detik terasa memanjang saat angka-angka itu muncul secara bertahap. Dia telah memulai transfer. Benar, 650 juta rupiah dari apa yang ia pikir adalah dana investasi utama kami. Jumlah spesifik itu memberitahuku bahwa dia telah berkonsultasi dengan seseorang. Mungkin pengacara yang ia sebutkan, seseorang yang menghitung tepat 50% dari aset yang terlihat. Apa yang muncul di layarku mengkonfirmasi apa yang sudah aku ketahui. Transfer itu sedang menunggu persetujuan. Persetujuanku, sebuah detail teknis kecil yang sama sekali ia abaikan dalam ketergesaannya untuk mengamankan uang sebelum memberitahuku. Kesalahan seorang pemula bagi seseorang yang membanggakan kelihayannya dalam berbisnis. Aku menutup laptop tanpa melakukan apa-apa.
keputusan itu bisa menunggu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, napasku benar-benar teratur. Aku bangkit dan berjalan ke jendela, mengamati lampu-lampu kota yang berkelip menembus hujan di kaca. Jakarta tidak pernah tidur. Selalu ada pergerakan, selalu ada perubahan. Tapi angka-angka itu konstan, dapat diandalkan dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia. 6 bulan sebelumnya aku menyadari tanda-tanda pertama. Kongres akhir pekan yang tidak muncul di kalender perusahaannya ketika aku dengan santai memeriksa situs web Farmajaya. Tagihan makan malam di pusat Jakarta. Pada malam-malam yang seharusnya ia berada di luar kota, inkonsistensi kecil dalam laporan kartu kredit yang aku periksa setiap bulan sebagai bagian dari rutinitas keuangan kami. Panggilan tak terjawab dari Rian pada pukul 11 malam yang penjelasannya terdengar kikuk, mengatakan sesuatu tentang krisis dengan klien penting yang terdengar terlalu palsu bahkan untuk dipercayainya sendiri. Menjadi seorang ahli angka memiliki keuntungannya. Kau memperhatikan pola di mana orang lain hanya melihat kebetulan acak. Kau belajar membaca yang tersirat dari data. Setiap tagihan ganda, setiap jadwal yang tidak konsisten, setiap penjelasan yang tidak sepenuhnya masuk akal menjadi sebuah titik data dalam persamaan yang lebih besar yang diam-diam aku susun. 3 bulan lalu, aku merestrukturisasi rekening kami, membuat rekening gabungan baru dengan saldo sederhana sekitar 750 juta rupiah, sementara diam-diam memindahkan aset kami yang sebenarnya lebih dari 2,5 miliar rupiah ke dana investasi eksklusif atas namaku. Dokumen-dokumennya ada di laci mejaku, ditandatangani oleh Maya tanpa pernah ia membaca detailnya. Aku ingat hari ketika aku meletakkan dokumen-dokumen itu di hadapannya saat sarapan pada hari Sabtu. Dia sedang memeriksa pesan di ponselnya, menyesap cappuccino-nya tanpa mengangkat kepala. Aku hanya butuh kamu tanda tangan di sini. Sayang, aku sedang menata ulang investasi kita untuk optimalisasi pajak yang lebih baik. Dia nyaris tidak melirik, menandatangani dengan tulisan tangannya yang tergesa-gesa sambil mengetik balasan untuk seseorang dengan tangan yang lain. Mungkin untuk Rian. Dia terlalu sibuk mengirim pesan di bawah meja selama makan malam terakhir kami bersama. Cahaya biru ponsel menerangi wajahnya saat dia tersenyum ke layar dengan cara yang sudah bertahun-tahun tidak ia berikan padaku. Sistem itu bekerja persis seperti yang dirancang. Penarikan yang ia mulai memerlukan autentikasi ganda untuk jumlah di atas 30 juta rupiah. Sebuah pengaman yang secara spesifik aku minta kepada manajer bank 3 bulan lalu menjelaskan bahwa itu adalah tindakan keamanan terhadap penipuan. Dia langsung setuju memuji kehati-hatianku. Keesokan paginya, dia akan mengetahui apa arti sebenarnya dari tertunda. Aku hampir bisa membayangkan ekspresinya ketika notifikasi dari bank datang. Baris merah yang memberitahukan bahwa transaksi memerlukan persetujuan tambahan. Rasa frustrasi, lalu kemarahan, akhirnya kepanikan saat dia menyadari bahwa rencananya yang diatur dengan cermat memiliki cacat mendasar. Maya dan aku bertemu 17 tahun yang lalu di sebuah kongres keuangan di Yogyakarta. Acara itu berlangsung di The Phoenix Hotel, salah satu tempat elegan dengan lampu kristal dan pelayan bersarung tangan putih. Dia bekerja untuk Farmajaya Farmasi, sebuah perusahaan yang sedang naik daun dengan lini obat diabetes yang menjanjikan. Aku pertama kali memperhatikannya saat sesi seminar tentang investasi bioteknologi. Dia duduk di baris kedua, membuat catatan dengan panik di buku catatan kulit merah. Sesekali mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan tajam yang bahkan membuat pembicara terkesan. Ada energi dalam dirinya yang kontras dengan sifatku yang lebih pendiam. Kami bertemu secara pantas di acara koktail malam itu, di mana dia langsung mendekatiku setelah mendengar percakapanku dengan seorang kolega tentang strategi lindung nilai untuk saham farmasi. Kamu benar-benar mengerti pasar ini, katanya. Mata coklatnya berbinar dengan minat yang tulus. Jelaskan lebih banyak tentang teori diversifikasi yang kamu sebutkan tadi. Kami mengobrol selama 2 jam malam itu, benar-benar melupakan jejaring yang seharusnya kami lakukan. Dia ambisius, cerdas, dan tahu cara berinteraksi dengan orang-orang dengan cara yang terasa alami, sekaligus strategis. Aku pendiam, analitis, dan memperhatikan detail yang dilewatkan orang lain, seperti cara dia memiringkan kepala
ketika benar-benar tertarik pada sesuatu, atau bagaimana tangannya bergerak ekspresif ketika berbicara tentang tujuan kariernya. Kami saling menyeimbangkan. Dia membawa jaringan kontak. Aku membawa stabilitas keuangan. Dia sering bercanda di tahun-tahun pertama. Dulu itu terdengar seperti lelucon sayang, bukan transaksi dingin seperti yang tersirat dari kata-kata itu sekarang. Ketika kami menikah 2 tahun kemudian, dalam sebuah upacara kecil di sebuah kapel di Jakarta, kami merancang masa depan kami dengan presisi yang sama seperti yang aku gunakan untuk portofolio klienku. Hiking di puncak di akhir pekan, di mana udara tipis dan aroma pohon pinus memberi kami perasaan melarikan diri dari kota. Makan malam bulanan dengan kolega, bergantian antara lingkungan profesionalnya dan lingkunganku. Jadwal yang cermat untuk membangun rekening investasi kami dengan target spesifik untuk setiap kuartal. Anak-anak sebelum tahun kelima pernikahan, 2 jika memungkinkan, dibesarkan dengan pendidikan terbaik yang bisa ditawarkan Jakarta. Tapi anak-anak itu tidak pernah datang. Setelah 3 tahun mencoba yang secara bertahap menjadi mekanis dan tegang, penuh dengan termometer dan kalender ovulasi, diagnosis dokter disampaikan di ruang praktiknya yang steril di Rumah Sakit Pondok Indah. Dinding putih, bau antiseptik, suara pendingin udara yang teredam, semuanya berkontribusi pada atmosfer akhir dari sesuatu. Jumlah spermaku yang rendah membuat pembuahan alami tidak mungkin terjadi. Dokter menggunakan kata-kata teknis, grafik, statistik yang menunjukkan peluang kami kurang dari 5%, angka-angka yang aku pahami dengan sempurna, tapi kali ini aku membencinya dengan segenap jiwa. Maya menangis di mobil setelah itu, air mata sunyi yang mengalir di pipinya saat dia menatap lurus ke depan. Tangannya tergenggam erat di pangkuannya. Tempat parkir bawah tanah rumah sakit itu gelap dan dingin. Napas kami mengembun di jendela mobil. Aku memegang tangannya, merasakan bagaimana tangannya sedikit gemetar, dan berjanji kami akan menjajaki pilihan lain. Bayi tabung, adopsi, apapun yang ia inginkan. Kita akan punya keluarga, bisiku saat itu, sepenuhnya percaya pada kata-kata itu. Kami tidak pernah melakukannya. Percakapan tentang alternatif selalu ditunda. Bulan depan, ketika pekerjaan sedikit lebih tenang, setelah Kongres bulan Juni, ketika kita punya lebih banyak waktu untuk meneliti pilihan dengan benar, alasan-alasan itu menumpuk seperti debu, sampai kami berhenti menyebutkannya sama sekali. Sebagai gantinya, dia menceburkan diri ke dalam kariernya dengan intensitas yang mendekati obsesi. Lebih banyak kongres, beberapa berlangsung selama berminggu-minggu di kota-kota seperti Miami, New York, Barcelona. Lebih banyak makan malam dengan klien yang berlangsung hingga dini hari. Lebih banyak malam bekerja lembur di kantor rumah. Cahaya biru laptop menerangi wajahnya yang terkonsentrasi saat aku pergi tidur sendirian. Aku fokus pada peningkatan daftar klienku di Nusantara Capital, membangun reputasi untuk keuntungan yang konsisten dan tidak mencolok yang melampaui volatilitas pasar. Klien-klienku memanggilku sang kalkulator. Julukan yang setengah bercanda, setengah pujian. Mereka mempercayaiku karena mereka tahu setiap keputusan didasarkan pada analisis dingin dan data yang solid, tidak pernah pada emosi atau impuls. Rumah kami, sebuah rumah 3 lantai di Senopati, yang kami beli pada tahun kedua pernikahan, menjadi titik singgah antara perjalanannya dan jam kerjaku yang panjang di kantor. Kami meninggalkan catatan di kulkas tentang tagihan yang harus dibayar dan perbaikan yang diperlukan. Kami bertukar pesan singkat tentang logistik. Hai, dah butuh uang untuk belanja bulanan. Sudah ditransfer. Makasih. Retakan nyata pertama yang tidak bisa diabaikan atau dirasionalisasikan muncul 3 tahun lalu. Aku telah merencanakan akhir pekan kejutan di puncak. Untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-12. Aku memesan villa yang sama tempat kami berbulan madu yang memiliki perapian di kamar dan sarapan disajikan di beranda dengan pemandangan pegunungan. Aku bahkan membelikannya gaun baru biru tua dari toko yang selalu ia kagumi di Plaza Indonesia. Ketika aku memberitahunya, menunjukkan reservasi dengan senyum penuh harap, dia ragu-ragu. Hanya sedetik, tapi aku melihatnya. Kilatan panik di matanya sebelum ekspresi penyesalan yang terlatih mengambil alih. Budi, aku ingin sekali, tapi dia menggigit bibir bawahnya. Gerakan yang selalu ia lakukan ketika akan mengecewakanku.
Aku sudah berkomitmen untuk retreat penjualan di akhir pekan yang sama. Ini dengan tim eksekutif, termasuk direktur regional yang baru. Aku tidak bisa begitu saja membatalkannya. Ini akan menjadi langkah politis. Kamu mengerti, kan? Aku mengerti. Atau berpura-pura mengerti, tentu tidak masalah. Kita bisa menjadwal ulang. Kami tidak pernah menjadwal ulang. Aku pergi ke puncak sendirian. Aku berjalan di jalur yang sama yang pernah kami nikmati bersama, di mana dia dulu berhenti untuk memotret bunga liar, dan aku menunjuk konstelasi di langit malam yang jernih di pegunungan. Sekarang aku berjalan dalam keheningan, hanya suara langkahku di tanah dan nyanyian jauh burung-burung yang tidak bisa aku kenali. Ketika dia menelepon malam Sabtu itu, sekitar pukul 10, aku sedang duduk sendirian di beranda villa, minum anggur merah, dan memandangi lampu-lampu kota yang berkelip di lembah di bawah. "Hai sayang, gimana di sana?" Suaranya terdengar terlalu ceria, dipaksakan. Di latar belakang aku bisa mendengar tawa pria dan musik keras, sesuatu yang jelas tidak terdengar seperti retret perusahaan yang serius. Menyenangkan aku berbohong. Bagaimana retretnya? Produktif. Sangat produktif. Kami punya beberapa sesi yang dijadwalkan besok, tapi ada jeda yang sangat lama sebelum dia mengatakan itu. Geu, seolah-olah dia sedang memeriksa sesuatu atau seseorang sebelum menjawab. Lebih banyak retakan menyusul di bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, masing-masing memperlebar jurang di antara kami. Liburan terpisah menjadi norma. Dia pergi ke pantai di Bali dengan teman-teman kerja, kembali dengan kulit kecoklatan, dan mengelak tentang detailnya. Aku mengunjungi museum di Singapura atau tinggal di Jakarta, menikmati kesunyian rumah yang kosong. Percakapan kami menyusut menjadi logistik rumah atau tagihan. "Kamu sudah bayar iuran keamanan?" "Sudah." Asisten rumah tangga datang hari Kamis. "Sepertinya begitu." "Aku butuh laporan pajakku." Ada di map biru. Setiap interaksi adalah transaksi, tanpa kedalaman, tanpa hubungan nyata. Keintiman fisik secara bertahap berkurang menjadi pertemuan sesekali dan formal yang terjadi mungkin sebulan sekali, biasanya setelah acara sosial di mana kami minum terlalu banyak. Itu mekanis, sunyi. Diselesaikan dengan cepat seperti item yang dicoret dari daftar tugas. Setelah itu, dia akan berbalik ke samping, memeriksa ponselnya untuk terakhir kalinya, dan tidur. Lalu datanglah Rian Wijaya, dipindahkan dari cabang Surabaya, untuk menjadi direktur regional barunya 2 tahun lalu. Tinggi, rambut disisir rapi ke belakang dengan gel, gigi terlalu putih untuk menjadi alami. Selalu memancarkan aroma parfum mahal yang mungkin harganya lebih mahal dari biaya sewa kosku saat kuliah. Tiba-tiba, Maya menjadi sukarelawan untuk setiap komite penjualan, setiap kongres nasional dan internasional, setiap proyek khusus yang mungkin melewati mejanya. Dia berganti pakaian 3 kali sebelum rapat pagi, mencoba kombinasi dan menanyakanku mana yang terlihat paling profesional. Dia mulai bangun lebih pagi untuk pergi ke gym, pulang lebih larut, selalu dengan energi panik seseorang yang menjalani 2 kehidupan. Dia menghargai pendapatku. Katanya saat percakapan kami yang jarang terjadi, matanya berbinar dengan cara yang tidak pernah berbinar saat menatapku. Dia pikir aku disia-siakan di posisiku saat ini. Katanya aku punya potensi kepemimpinan yang kurang dimanfaatkan. Aku juga memperhatikan perubahan dalam pesan teksnya. Dulu dia meninggalkan ponselnya tergeletak di sekitar rumah. Kadang-kadang bahkan memintaku untuk memeriksa pesan untuknya. Sekarang ponsel itu selalu bersamanya, selalu telungkup di permukaan apapun. Dia keluar ruangan untuk menerima telepon. Suaranya menjadi bisikan dan intim, dengan cara yang membuat tulang punggungku merinding. Email yang dulu biasa ia bacakan dengan suara keras saat sarapan, menertawakan situasi lucu dengan klien, sekarang dilindungi kata sandi di laptopnya. Ketika aku berjalan di belakangnya, dia dengan cepat meminimalkan jendela, gerakan refleksif seseorang yang memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Tanda-tanda klasik yang aku lihat di pernikahan gagal lainnya. Aku kenal setidaknya 3 rekan kerja yang telah melalui perceraian yang sulit, masing-masing dimulai persis seperti ini. Alasan yang sama tentang pekerjaan penting. Pola perilaku mengelak yang sama. Kebohongan-kebohongan kecil yang sama, yang menumpuk menjadi longsoran yang tak terhindarkan. Tapi aku tidak pernah menyangka akan melihat ini dalam pernikahanku sendiri. Tidak setelah semua yang kami bangun bersama,
Semua keputusan hati-hati. Semua rencana cermat untuk masa depan bersama kami. Aku tidak mengkonfrontasinya. Konfrontasi akan bersifat emosional, tidak terkendali, tidak produktif. Sebaliknya, aku melakukan apa yang paling aku kuasai. Aku mengamati, mencatat, dan mempersiapkan diri secara diam-diam, secara metodis. Aku mendokumentasikan polanya dalam spreadsheet tersembunyi di komputermu, dilindungi kata sandi, dengan nama file generik yang tidak akan menarik perhatian. Analisis volatilitas pasar 2024. Di dalamnya setiap baris mewakili anomali. Tanggal tagihan di restoran mahal di pusat Jakarta yang tidak sesuai dengan kalendernya. Lokasi yang tidak cocok dengan jadwal kerja resmi yang terkadang ia sebutkan dengan santai. Penarikan tunai dari rekening kami yang jauh melebihi batas pengeluaran gabungan yang kami sepakati. Informasi itu terkumpul. Kamis, 19 September. Maya bilang ada rapat sampai jam 9. Tagihan makan malam di Amus Gourmet pukul 10:15 malam. Senin, 7 Oktober. Seharusnya kongres di Surabaya. Tagihan hotel di Jakarta. Hotel Indonesia Kempinski. Hotel yang sama di mana Rian memposting foto di Instagram dengan keterangan istirahat yang layak setelah seminggu yang intens. Ketika dia meninggalkan emailnya terbuka pada suatu minggu pagi, saat mandi setelah lari pagi, aku tidak ragu-ragu. Di sanalah, konfirmasi reservasi hotel untuk kamar eksekutif pasangan di Grand Hyatt Jakarta untuk akhir pekan tanggal 24 hingga 26 Januari. Dipesan atas nama Maya Sari dan Rian Augusto Wijaya. Tanggal itu persis sesuai dengan akhir pekan yang katanya akan ia habiskan di pelatihan perusahaan wajib di Bogor. Aku merasakan dingin merayap di dadaku, bukan amarah yang membara, tapi sesuatu yang sedingin es dan penuh perhitungan. Aku mengambil foto layar secara diam-diam dengan ponselku dan menutup laptop persis seperti yang ia tinggalkan, dengan tab yang sama terbuka, kursor di posisi yang sama. Ketika dia keluar dari kamar mandi, terbungkus handuk putih, rambutnya menetes di lantai kayu, aku sedang duduk di sofa membaca koran seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hari yang indah, komentarnya, melihat keluar jendela ke matahari Januari yang bersinar terang di atas Jakarta. Sepertinya aku akan kemal nanti. Kamu butuh sesuatu? Nanti aku baik-baik saja. Terima kasih. Dia tersenyum, senyum otomatis dan kosong yang sekarang kami gunakan satu sama lain dan pergi ke kamar untuk berpakaian. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang aku temukan. Sebaliknya, aku menyesuaikan rencanaku. Setiap informasi baru adalah variabel yang ditambahkan ke persamaan yang diam-diam aku susun. Dan setiap persamaan pada akhirnya harus seimbang. Pagi setelah teleponnya dari Miami, pagi yang menandai akhir resmi pernikahan kami, aku duduk di kantor rumahku menatap permintaan transfer yang masih berkedip di layarku. Cahaya dingin komputer menerangi wajahku di kantor yang masih gelap. Saat itu pukul 5.45 pagi. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Meskipun insomniaku bukan berasal dari keterkejutan atau kesedihan, melainkan dari antisipasi dingin melihat rencanaku berjalan persis seperti yang diperkirakan. 650 juta rupiah menunggu persetujuan. Angka itu berkedip merah, menantikan keputusanku. Hampir puitis bagaimana dia salah perhitungan, bagaimana kepercayaan dirinya pada kelihayannya sendiri telah membutakannya terhadap detail teknis yang mengatur dunia keuangan kami. Dengan satu klik, aku bisa langsung menolaknya. Dengan klik lain, aku bisa menyetujuinya dan melihatnya pergi dengan hampir semua yang telah aku bangun. Selama 15 tahun kerja keras dan investasi yang diperhitungkan. Setiap rupiah di rekening itu mewakili jam-jam konsultasi, akhir pekan yang dikorbankan, keputusan sulit yang memprioritaskan keamanan finansial di atas kepuasan sesaat. Aku tidak melakukan keduanya. Belum. Waktu adalah bagian dari strategi, membiarkan kecemasannya tumbuh, membiarkan keyakinannya mulai retak. Sebaliknya, aku mengambil map fisik yang telah aku siapkan 3 bulan sebelumnya ketika tanda-tanda menjadi terlalu tak terbantahkan untuk diabaikan. Map itu tersimpan di laci terkunci di mejaku, di antara dokumen pajak lama, di mana tidak ada yang akan berpikir untuk mencarinya. Map itu berwarna biru tua, tebal dengan dokumentasi. Setiap halaman diatur secara kronologis dengan penanda berwarna.
Di dalamnya ada dokumentasi lengkap restrukturisasi keuangan kami yang telah ditandatangani Maya tanpa membaca sambil memeriksa pesan di ponselnya. Dana baru atas namaku yang terdaftar secara eksklusif dengan nomor KTP-ku berisi 2,6 miliar rupiah, bagian terbesar dari investasi kami yang terakumulasi selama bertahun-tahun dari keuntungan yang konsisten dan reinvestasi yang disiplin, kini secara hukum terpisah dari rekening bersama yang ia pikir telah dikosongkannya. Rekening yang ia akses hanya berisi investasi terbaru kami yang dari 6 bulan terakhir, ditambah beberapa dana berimbal hasil lebih rendah yang sengaja aku simpan di sana untuk memberikan ilusi sebagai rekening utama kami. Bagi seseorang yang hanya memeriksa laporan secara sepintas, seperti yang selalu dilakukan Maya, itu terlihat seperti segalanya. Bel pintu berbunyi pukul 8.32 pagi, menginterupsi peninjauanku terhadap dokumen-dokumen itu. Suaranya menggema di rumah yang kosong, dan sejenak aku berpikir untuk tidak membukanya. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian. Di teras rumahku berdiri Vina, teman terdekat Maya, dan rekan setimnya di Pharma Jaya. Aku sudah mengenal Vina hampir selama aku mengenal Maya. Seorang wanita berambut pendek dengan tawa yang renyah, yang selalu baik padaku di acara-acara sosial, tapi kesetiaannya jelas ada pada istriku. Wajahnya tegang sekarang, tidak nyaman, matanya menghindari mataku. Dia memegang tali tas kulit coklatnya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. "Boleh aku masuk, Budi?" Aku menyingkir tanpa berkata apa-apa, sebuah undangan diam. Dia masuk dengan ragu-ragu, melihat sekeliling ruang tamu seolah baru pertama kali melihatnya, meskipun dia sudah puluhan kali ke sini untuk makan malam dan pesta. Aku membawanya ke dapur, di mana aku menyajikan 2 cangkir kopi yang tak satu pun dari kami akan meminumnya. Ritual keramahan itu otomatis, sesuatu untuk mengisi keheningan canggung saat dia menata pikirannya. Uap mengepul dari cangkir, menghilang di udara pagi yang dingin. Dia menyuruhku datang mengambil beberapa barangnya, kata Vina akhirnya, menggenggam tali tasnya bahkan setelah meletakkannya di atas meja. "Dia tidak akan kembali, Budi. Aku tahu." Suaraku terdengar lebih tenang dari yang aku duga. Hampir acuh tak acuh. Mata Vina tidak bertemu dengan mataku. Dia menatap cangkir kopi, meja marmer, kulkas, apa saja selain wajahku. Dia memintaku untuk mengambil kotak perhiasannya di kamar. Kotak kayu dengan detail mutiara itu, dan pakaian musim dinginnya dari lemari. Mantel full sepatu bot kulit. "Kamu tahu tentang Rian?" Itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Aku perlu mendengarnya darinya, mengkonfirmasi apa yang sudah aku ketahui. Vina tampak menyusut, bahunya membungkuk seolah mencoba menjadi lebih kecil. Kurang terlihat. Aku mencoba meyakinkannya untuk tidak melakukan ini, Budi. Serius, aku sudah mencoba berkali-kali, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia yakin inilah yang ia butuhkan. "Sudah berapa lama kamu tahu?" Dia ragu-ragu, dan dalam keheningan itu aku tahu jawabannya akan lebih buruk dari yang aku bayangkan. 8 bulan, mungkin lebih. Dia akhirnya menatapku, dan ada kesedihan tulus di matanya. "Aku turut menyesal, Budi. Kamu tidak pantas menerima ini 8 bulan. Hampir setahun penuh kebohongan yang rumit, kehidupan ganda. Semua itu saat dia tidur di sampingku. Setiap malam dia di rumah. Berdebat denganku apakah kita harus mengganti perabotan ruang tamu atau menata ulang taman. Merencanakan libur panjang kami seolah-olah kami adalah pasangan normal dengan masa depan yang normal di depan. Perhiasannya ada di brankas kamar, kataku, dengan suara yang mengejutkan stabil. Kombinasinya 0712, tanggal pernikahan kami. Ironisnya, dia selalu tahu. Aku tidak pernah mengubahnya. Vina mengangguk tapi tidak bergerak menuju kamar. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan gugup, sebuah pola ritmis cemas yang mengungkapkan ada hal lain. Dia juga ingin aku memeriksa apakah transfernya sudah berhasil. Kata-kata itu keluar dengan cepat, hampir tumpang tindih. Seolah-olah dia ingin melepaskannya secepat mungkin. Itu dia. Alasan sebenarnya dari kunjungan paginya, bukan pakaian musim dingin yang bisa dengan mudah diganti Maya dengan gajinya yang baru yang besar. Bukan kotak perhiasan yang meskipun berharga secara sentimental, tidak tak tergantikan. Itu adalah uang. Selalu tentang uang. Maya telah mengirimnya sebagai pengintai untuk memeriksa apakah rencananya berhasil
apakah 650 juta rupiah itu aman di rekeningnya sebelum dia harus menghadapiku lagi. Tipikal dia, menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor sementara tangannya tetap bersih. Aku membuka laptopku di sana, di meja dapur tanpa tergesa-gesa, membiarkan sistemnya menyala dengan kelambatan khasnya. Vina memperhatikan, ketidaknyamanannya meningkat setiap detik. Aku masuk ke portal bank, mengetik kata sandi rumitku yang terdiri dari 16 karakter dengan presisi yang disengaja, dan memutar layar agar dia bisa melihat dengan jelas. Menunggu persetujuan, kataku pelan, menunjuk status berwarna merah terang. Autentikasi ganda untuk nilai di atas 30 juta rupiah. Itu ada di kontrak rekening bersama kita. Klausa 7, paragraf 3, membutuhkan konfirmasi dari kedua pemegang rekening untuk transaksi signifikan. Vina membaca layar, matanya membelalak saat memahami implikasinya. Dia akan sangat marah, bisiknya, hampir pada dirinya sendiri. Pilihan ada di tangannya, jawabku, menutup laptop dengan satu klik lembut. Dia memilih untuk memulai transfer yang tidak sah. Dia memilih untuk tidak mendiskusikan situasi keuangan kita denganku sebelum mencoba mengosongkan rekening. Konsekuensi dari pilihan-pilihan itu adalah, konsekuensi. Vina terdiam sejenak menatap tangannya. Ketika dia berbicara lagi, suaranya nyaris tak terdengar. Dia benar-benar percaya Rian akan menjaganya, bahwa dia akan meninggalkan istrinya, bahwa mereka akan membangun kehidupan bersama di Miami. Dia menjanjikannya posisi direktur, otonomi, semua yang selalu ia inginkan. Dan kamu percaya itu? Tanyaku benar-benar penasaran. Vina tertawa getir tanpa humor. Aku sudah bekerja di Farmajaya selama 12 tahun, Budi. Aku pernah melihat Rian melakukan ini sebelumnya, 2 kali yang aku tahu secara pribadi, mungkin lebih. Dia punya tipe, wanita ambisius, sudah menikah, rentan terhadap janji pengakuan profesional yang konon tidak ditawarkan oleh suami mereka. Dia menggelengkan kepala, tapi Maya tidak mau mendengarkan. Dia pikir dia berbeda, bahwa hubungan mereka nyata. Setelah Vina pergi, membawa koper Louis Vuitton yang aku berikan pada Maya pada ulang tahun kedua kami, penuh dengan pakaian desainer yang akan ia gunakan untuk mengesankan kekasih barunya. Aku sendirian di rumah yang sunyi. Kotak perhiasan itu tetap di brankas. Vina tidak punya nyali untuk mengambilnya setelah percakapan kami tentang uang. Aku berkendara ke kantorku di Nusantara Capital di pusat Jakarta, menavigasi lalu lintas pagi dengan autopilot. Gedung kaca cermin setinggi 23 lantai. Itu memantulkan langit mendung, gumpalan abu-abu yang mengancam akan hujan tapi tidak pernah menepatinya. Kantorku berada di lantai 17, sebuah ruangan sederhana, tapi berlokasi baik dengan pemandangan ke Jalan Sudirman. Rutinitas familiar dari panggilan pagi klien dan analisis portofolio tiba-tiba terasa anehnya hampa. Seolah-olah aku sedang memainkan peran dalam sebuah drama yang tidak lagi memiliki makna. Aku membalas email secara otomatis, meninjau laporan triwulanan tanpa benar-benar menyerap informasinya. Pikiranku ada di tempat lain, menghitung langkah selanjutnya, mengantisipasi pergerakan. Saat makan siang, aku menolak ajakan rekan kerja ke restoran Jepang langganan kami dan berjalan sendirian ke cabang Bangku, tempat yang sama, di mana aku telah menyimpan rekening selama 15 tahun. Manajernya Fernando Pacheco segera menyambutku di ruangannya yang berdinding kaca dengan perabotan minimalis. Aku datang untuk memulai fase berikutnya, kataku singkat. Menyajikan dokumen yang telah aku siapkan, aku ingin membekukan rekening bersama sepenuhnya. Tidak ada transaksi apapun sampai ada perintah pengadilan. Dan aku ingin memindahkan dana eksklusif ke dalam pengelolaan yang lebih terlindungi, sesuatu yang memerlukan beberapa otorisasi untuk diakses. Fernando meninjau dokumen itu dengan ekspresi profesional, tapi aku melihat rasa ingin tahu di matanya. Dia cukup berpengalaman untuk mengenali tanda-tanda perceraian yang sulit mendekat. Kita bisa lakukan hari ini juga, konfirmasinya. Pembekuan berlaku segera. Restrukturisasi dana membutuhkan waktu 48 jam kerja. Sempurna. Pukul 3 sore, ponselku menunjukkan 7 panggilan tak terjawab dari Maya. Semuanya dalam 40 menit terakhir. Bank telah memberitahu kedua pemegang rekening tentang pembekuan rekening. Sebuah protokol standar. Aku membayangkan reaksinya saat membaca email otomatis itu. Rasa frustrasi berubah menjadi amarah.
saat dia menyadari bahwa tidak hanya transfernya yang diblokir, tapi sekarang seluruh rekening tidak dapat diakses. Aku mengabaikan semua panggilan dan langsung berkendara ke kantor pengacaraku di Pondok Indah. Perjalanan 20 menit yang molor menjadi 40 menit karena lalu lintas khas Jakarta. Sore itu menjadi kelabu. Awan tebal akhirnya menepati janji hujan. Togar Siregar memiliki kantornya di sebuah gedung sederhana berlantai 6, jauh dari gedung-gedung pencakar langit korporat di pusat kota. Dia telah menjadi klienku selama 1 dekade sebelum menjadi sesuatu yang mendekati teman. Sejauh aku mengizinkan pertemanan. Pria berusia 50-an, rambut beruban yang dipotong rapi, kacamata berbingkai titanium. Dia memancarkan kompetensi yang tenang. Ruangannya dilapisi kayu gelap dengan rak-rak penuh kitab undang-undang dan presiden hukum. Dia menawariku kopi yang aku tolak, dan kemudian aku duduk di kursi kulit di seberang meja besarnya. Dia meninjau dengan cermat dokumen-dokumen yang aku bawa, dipisahkan berdasarkan kategori dalam map berwarna. Laporan bank yang dengan jelas menunjukkan upaya penarikan oleh Maya, lengkap dengan stempel waktu dan jumlah yang tepat. Catatan kartu kredit yang mengungkapkan pengeluaran ganda, tagihan di restoran dan hotel mahal di kota-kota, yang persis sesuai dengan jadwal perjalanan Rian, yang disilangkan dengan kalender perusahaan Pharma Jaya yang berhasil aku dapatkan melalui kenalan. Konfirmasi hotel yang diungkapkan oleh pencarian cermat. Di emailnya, reservasi atas nama keduanya yang tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi yang polos. Ini lebih dari cukup, kata Togar akhirnya, merapikan kertas-kertas itu ke dalam map baru. Jauh lebih dari cukup sebenarnya. Pelanggaran keuangan yang jelas. Meninggalkan rumah, bukti hubungan di luar nikah. Dia berhenti sejenak. Hukum di Jakarta tidak menuntut adanya kesalahan untuk perceraian, seperti yang kamu tahu. Ini adalah proses tanpa menyalahkan secara resmi, tapi ini akan sangat mempengaruhi kesepakatan finansial. Tidak ada hakim yang akan memihak seseorang yang mencoba mengosongkan rekening bersama secara diam-diam. Aku mengangguk, merasakan kehampaan aneh di dadaku, di mana seharusnya amarah membara. Tapi tidak ada api, hanya es. Hanya perhitungan dingin dan kepuasan samar melihat rencana yang dieksekusi dengan baik berjalan lancar. Ini bukan tentang balas dendam, aku sadar. Tidak pernah. Ini adalah matematika murni. Setiap tindakan memiliki konsekuensi yang setara. Sebuah prinsip dasar yang menjadi landasan. Tidak hanya karierku, tapi juga seluruh pandangan hidupku. Dia pikir dia telah mengosongkan rekening kita, kataku, hampir seperti percakapan biasa. Dana utama yang bahkan tidak ia sentuh, dia bahkan belum tahu itu ada. Biarkan dia terus berpikir begitu, untuk saat ini. Ketidaktahuannya adalah keuntungan strategis kita. Togar tersenyum tipis, senyum profesional seseorang yang telah melihat ratusan perceraian dan tahu persis bagaimana permainan seperti ini berlangsung. Kita akan mengajukan gugatan besok pagi-pagi sekali. Aku punya seorang hakim yang sangat ketat terhadap upaya penipuan keuangan dalam proses perpisahan. 3 hari berlalu dalam kabut aneh normalitas buatan. Aku terus pergi bekerja, melayani klien, meninjau portofolio seolah-olah kehidupan pribadiku tidak sedang hancur berantakan. Rekan kerja yang menyadari sesuatu yang berbeda dalam perilakuku dengan sopan aku hindari, dengan senyum samar dan pengalihan pembicaraan. Panggilan dari Maya menjadi semakin panik. 7 kali pada hari pertama, 15 kali pada hari kedua, 23 kali pada hari ketiga. Pesan teks juga mulai berdatangan, berevolusi dari permintaan sopan menjadi tuntutan marah hingga permohonan putus asa. Kita perlu bicara. Kamu tidak bisa begitu saja memblokirku. Itu uangku juga. Tolong Budi, bersikaplah masuk akal. Aku mengabaikan semuanya. Setiap pesan yang tidak dibalas adalah titik tekanan tambahan. Membiarkannya meronta-ronta dalam ketidakpastian. Strategi negosiasi dasar. Siapa yang putus asa lebih dulu dia kalah. Pada hari keempat, aku pulang setelah pertemuan yang sangat panjang dengan klien dari sektor properti. Hampir pukul 8 malam. Rumah itu gelap ketika aku masuk. Dan sejenak aku pikir aku sendirian. Lalu aku menyadari cahaya redup datang dari ruang tamu. Dan tubuhku langsung tegang. Maya berdiri di sana, hanya diterangi oleh lampu sudut. Dia menggunakan kuncinya. Kunci yang tidak repot-repot ia tinggalkan ketika ia menyatakan pernikahan kami berakhir melalui telepon. Tentu saja tidak.
Dia masih membutuhkan akses kendali. Dia tampak berbeda, lebih kurus mungkin, atau hanya lebih tegang. Dia mengenakan gaun biru tua yang tidak aku kenali, sepatu hak tinggi, riasan sempurna seolah-olah dia baru saja datang dari sebuah acara profesional. Tapi ada sesuatu yang panik di matanya yang tidak bisa disembunyikan oleh riasan mahal. "Apa yang kamu lakukan?" Tuntutnya tanpa basa-basi. Suaranya yang tajam menggema di rumah yang kosong. "Uangnya hilang, Budi. Rekeningnya dibekukan. Aku tidak bisa mengakses apapun." Aku meletakkan tasku di lantai dengan gerakan yang sengaja tenang, melepaskan jasku dan menggantungkannya di gantungan dekat pintu. Setiap gerakan terukur, menolak untuk terburu-buru oleh urgensinya. "Tidak, Maya, uangnya tidak hilang. Uangnya ada tepat di tempat seharusnya. Di bawah perlindungan hukum sampai pembagian aset diresmikan dengan benar." Dia menunjukkan ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar, menampilkan pesan dari bank yang sudah aku hafal. "Rekening dibekukan atas permintaan pemegang. Transfer ditolak, diperlukan otorisasi ganda. Hubungi manajer Anda." "Selesaikan ini," katanya, setiap kata diucapkan seperti perintah. "Sekarang, Budi, aku butuh uang itu." Aku melewatinya dengan tenang ke dapur, langkah kakiku menggema di lantai kayu. Aku menuang segelas air dari kulkas, minum perlahan saat dia mengikutiku. Sepatu hak tingginya berderak agresif di lantai. "Kita perlu bicara tentang perceraian," kataku akhirnya, meletakkan gelas di wastafel. "Perceraian?" Kata itu keluar seolah-olah ini pertama kalinya. Dia benar-benar mempertimbangkannya secara konkret. Aku bahkan belum. Dia berhenti, menyadari jebakannya. "Aku berniat membahas ini nanti setelah aku mapan dengan Rian. Setelah kamu mengambil uangnya, jelasku dengan tenang. Setelah kamu mengamankan keuanganmu dengan mengorbankanku. Setelah kamu memiliki semua keuntungan yang mungkin dalam negosiasi." Wajahnya mengeras, kerentanan sesaatnya menghilang di balik topeng profesional yang ia pakai dengan sangat baik. "Setengah dari uang itu milikku, Budi. Secara hukum milikku. Aku mendapatkannya sama sepertimu. Aku bekerja, berkontribusi, berkorban. Rian yang memberitahumu itu." Saya tanyaku pelan, mengamati bagaimana reaksinya terhadap nama Rian disebut secara langsung di antara kami untuk pertama kalinya. Warna pucat menyebar di wajahnya, membuat alas bedak, dan perona pipinya tampak melayang secara artifisial di atas kulit pucat. "Ini bukan tentang dia," jawabnya terlalu cepat, terlalu defensif. "Ini tentang kita, tentang apa yang kita bangun bersama. Ini tentang kepercayaan, Maya." Aku mengoreksi, menjaga suaraku tetap netral dan faktual. "Dan tentang perjanjian keuangan yang mengikat secara hukum, yang coba kamu langgar tanpa konsultasi, tanpa diskusi, bahkan tanpa kesopanan percakapan jujur sebelum mencoba menguras keuanganku." Dia segera mengubah taktik, dan aku bisa melihat saat yang tepat itu terjadi. Bahunya rileks secara artifisial, suaranya melembut. Dia mengambil 2 langkah ke arahku dengan ekspresi penyesalan yang tiba-tiba. "Budi, aku sedang emosional malam itu. Bingung, takut dengan apa yang aku lakukan. Aku tidak ingin mengakhiri semuanya seperti itu. Lewat telepon, begitu dingin. Seharusnya kita duduk, membicarakannya dengan benar, seperti orang dewasa." Dia mengulurkan tangan ke arahku. "Kita masih bisa melakukannya. Kita masih bisa menyelesaikan ini secara baik-baik." Perubahan mendadak ke arah konsiliasi. Nada yang masuk akal, bahasa tubuh yang terbuka. Inilah Maya, si penjual yang berhasil menutup kontrak sulit, yang meyakinkan dokter skeptis untuk mengubah resep, yang mengubah keberatan menjadi peluang. Aku telah mengamatinya menyempurnakan teknik ini selama bertahun-tahun di jamuan makan malam bisnis, di mana dia memikat klien yang enggan. Tapi aku tahu semua triknya karena aku ada di setiap jamuan makan malam itu, mengamati dalam diam saat dia bekerja. Togar Siregar yang mengurus perceraian, kataku tanpa emosi, "Kamu bisa meminta pengacaramu untuk menghubunginya. Semua komunikasi harus melalui pengacara mulai sekarang." Matanya menyipit berbahaya. "Kamu sudah punya pengacara? Sudah mengajukan gugatan?" Tanpa memberitahuku, tanpa mencoba menyelesaikan ini. "Di antara kita dulu, aku mengajukannya kemarin pagi. Prosesnya sudah berjalan. Kamu akan menerima surat panggilan resmi dalam beberapa hari." Dia mulai mondar-mandir di ruangan. Sepatu hak tingginya berderak agresif di lantai kayu yang bersikeras. Ia pasang tahun lalu, mengatakan itu memberi kelas pada rumah.
Setiap langkah adalah tusukan suara dalam ketegangan di antara kami. Kamu tidak bisa begitu saja memblokirku dari uang kita, Budi. Itu adalah kekerasan finansial, kontrol koersif. Aku akan melawannya. Aku akan membawanya ke pengadilan, dan kamu akan terlihat persis seperti dirimu. Seorang pria pahit yang mencoba menghukum istrinya karena jujur tentang perasaannya. Itu hak hukummu untuk menentang. Jawabku dengan ketenangan yang menjengkelkan. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan bukti dan presiden hukum. Aku percaya pada sistem. Ketenanganku tampaknya membuatnya lebih marah daripada argumen emosional manapun. Dia melihat sekeliling ruangan seolah mencari sesuatu untuk dipecahkan, sesuatu untuk secara fisik mengekspresikan amarah yang tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Matanya tertuju pada bingkai foto di atas perapian. Foto kami di puncak. Diambil 5 tahun lalu ketika kami masih berpura-pura bahagia, sebelum liburan terpisah menjadi norma, sebelum Rian masuk ke dalam hidup kami. Kami tersenyum di foto itu, berpelukan di puncak jalur pendakian dengan pegunungan berkabut di latar belakang. Kami tampak benar-benar bahagia, atau mungkin hanya pandai berpura-pura bahkan pada saat itu. Dia mengambil bingkai foto itu dengan kedua tangan dan melemparkannya ke dinding seberang dengan keras. Kacanya pecah menjadi ratusan keping yang tersebar di lantai kayu seperti kristal berkilauan di bawah cahaya lampu sudut. Bingkai perak itu penyok karena benturan. Gambar tersenyum kami sekarang terpotong oleh retakan-retakan yang tidak beraturan. Rian benar tentangmu, desisnya. Berbalik menatapku dengan kebencian telanjang di matanya. Kamu menyedihkan, Budi. Tanpa ambisi nyata, tanpa semangat, tanpa gairah untuk apapun selain spreadsheet dan angka-angka matimu. Dia melihatnya dengan jelas. Betapa kecilnya dirimu. Bagaimana aku menyia-nyiakan hidupku, mencoba membangun sesuatu dengan seseorang yang bahkan tidak bisa memperjuangkan pernikahannya sendiri. Aku memandangi bingkai yang pecah di lantai, kaca retak memecah wajah tersenyumku, menjadi puluhan keping yang terdistorsi. Anehnya, aku hanya merasakan jarak klinis. Dia mencoba memprovokasiku, membuatku kehilangan kendali, menciptakan adegan dramatis yang nantinya bisa ia gunakan sebagai narasi. Suami yang tidak stabil, meledak-ledak, mengancam. Aku tidak memberinya kepuasan itu. Aku butuh kuncimu kembali, kataku dengan tenang, menunjuk ke gantungan kunci yang masih ada di tangannya. Ini belum berakhir, katanya. Tapi suaranya kehilangan sedikit kekuatannya. Dia merogoh tas desainernya, Prada yang aku berikan Natal lalu, dan melemparkan kunci itu ke meja kopi dengan cukup keras hingga meninggalkan goresan di kaca. Belum berakhir sama sekali, Budi. Kamu akan menyesal telah meremehkanku. Dia keluar sambil membanting pintu begitu keras hingga lukisan di dinding dekat pintu masuk bergetar. Aku mendengar suara sepatu hak tingginya menuruni tangga depan. Lalu alarm mobil dinonaktifkan. Pintu dibanting. Mesin menderu agresif sebelum dia pergi dengan ban berdecit. Aku berdiri diam dalam keheningan yang ia tinggalkan, hanya mendengar detak jam dinding dan dengungan samar kulkas. Lalu secara metodis, aku mengambil sapu dan pengki dari lemari pembersih dan mulai menyapu kaca yang pecah. Setiap pecahan dikumpulkan dengan hati-hati, dengan perhatian khusus pada serpihan-serpihan kecil yang bisa dengan mudah terinjak dan terlupakan. Ketika selesai, lantai kembali bersih, tanpa bukti ledakan emosi kecuali goresan ringan di meja kopi. Aku menyimpan pecahan-pecahan itu di dalam kantong plastik dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu aku menuang 2 jari whisky Scotch single malt yang berusia 18 tahun yang aku simpan untuk acara-acara khusus dan menelepon Togar. Dia datang ke rumah, aku memberitahunya ketika dia menjawab pada dering kedua. Masuk tanpa izin menggunakan kuncinya. Ada konfrontasi. Bersiaplah untuk kemungkinan tuduhan bahwa aku mengancam atau bersikap kasar. Dia putus asa sekarang. Konfrontasi macam apa? Suara Togar waspada, profesional. Sesuatu yang perlu didokumentasikan, dia memecahkan bingkai foto. Menuntut akses ke uang, melontarkan tuduhan. Aku tetap tenang, meminta kunci kembali yang ia kembalikan. Semuanya sangat beradab dari pihakku. Bagus, pertahankan sikap itu. Togar berhenti sejenak. Apa dia mengatakan sesuatu yang berguna? Pengakuan? Dia mengkonfirmasi bahwa Rian mempengaruhi keputusan keuangannya. Menggunakan kata-kata Rian secara harfiah saat mendeskripsikanku.
dan menjelaskan bahwa dia mengharapkan akses segera ke dana untuk mapan dengannya. Sempurna. Itu memperkuat pola niat buruk dalam negosiasi. Apa dia bilang bank memberitahunya tentang penolakan transfer? Ya, dia senibit dirinya secara spesifik. Dia ingin akses, dan dia ingin sekarang. Keterdesakannya sangat terasa. Togar tertawa singkat, tanpa humor sungguhan. Semoga berhasil dengan itu. Dana utama itu terlindungi, dan dia bahkan tidak tahu itu ada. Ketika dia mengetahui sejauh mana restrukturisasi yang sebenarnya, itu akan menjadi kejutan yang menarik untuk diamati. Aku menutup telepon dan meminum whisky perlahan, menikmati kehangatan yang turun di tenggorokan dan menyebar di dada. Rumah itu terlalu sunyi sekarang. Sunyi dengan cara yang berbeda dari kesepian biasa. Itu adalah keheningan dari sebuah bab yang ditutup secara definitif. Keesokan paginya, asistenku di Nusantara Capital, Paula, seorang wanita efisien berusia 30-an yang mengatur jadwalku dengan presisi militer, meletakkan sebuah surat di mejaku dengan ekspresi yang sengaja netral. Amplopnya tebal, kertas berkop surat mahal, alamat pengirim dengan huruf emas timbul. Tiba dengan kurir 15 menit yang lalu, katanya. Membutuhkan tanda tangan, sepertinya penting. Terima kasih, Paula. Setelah dia pergi menutup pintu dengan lembut di belakangnya, aku membuka amplop itu. Surat di dalamnya menampilkan kop surat kantor Rees & Associates, sebuah alamat premium di pusat Jakarta, di salah satu gedung termahal di SCBD. Dan 3 mitra bernama dengan kredensial mengesankan tercantum di bawah nama mereka. Surat itu, yang ditandatangani oleh Carlos Reis dengan tinta biru dari pulpen mahal, menuntut pelepasan segera semua aset perkawinan untuk akses bersama. Surat itu mengancam akan mengambil tindakan hukum atas kekerasan finansial, kontrol koersif, pembatasan akses sah yang jahat terhadap properti bersama, dan menyebutkan beberapa presiden hukum yang konon mendukung posisi Maya. Aku membacanya sampai akhir, secara khusus memperhatikan bahwa Rian Augusto Wijaya disalin dalam korespondensi itu. Email perusahaannya dari Pharmajaya tercantum secara eksplisit di bagian bawah. Jadi bosnya sekarang terlibat langsung, cukup berinvestasi dalam hasilnya untuk dimasukkan dalam komunikasi hukum, menggunakan koneksi dan sumber dayanya untuk menekanku. Itu adalah informasi yang berharga. Itu menunjukkan tingkat keterlibatannya, kedalaman hubungan mereka, dan berpotensi dapat digunakan untuk menunjukkan pengaruh yang tidak pantas dalam masalah keuangan perkawinan. Aku memindai surat itu, menyimpannya di folder digital khusus bertanda perceraian korespondensi permusuhan, dan mengirim salinannya ke Togar dengan catatan sederhana. Mereka meningkatkan tekanan. Rian resmi terlibat. Sore itu Togar mengajukan gugatan cerai kami yang telah diubah, menambahkan dokumentasi rinci tentang upaya Maya untuk mengosongkan rekening tanpa konsultasi atau diskusi sebelumnya, bersama dengan permintaan resmi untuk perintah perlindungan, sementara yang melarangnya memasuki properti perkawinan kami lagi, tanpa pemberitahuan sebelumnya atau pengawasan hukum. Dia juga melampirkan salinan pesan teks yang semakin bermusuhan yang telah dikirimnya dalam beberapa hari terakhir, menunjukkan pola perilaku yang tidak menentu. Mereka pikir kamu adalah pihak yang lemah, kata Togar di telepon malam itu. Suaranya mengandung kepuasan profesional. Suami yang dikhianati, hancur secara emosional, mudah dimanipulasi. Ini sangat bagus untuk kita, Budi. Biarkan mereka meremehkanmu. Setiap gerakan agresif, mereka hanya memperkuat posisi kita ketika kita menunjukkan bahwa kamu adalah pihak yang rasional, terkendali, dan merespons provokasi dengan tepat. Aku tidak membalas surat dari pengacara Maya. Keheningan strategis lebih efektif daripada jawaban rumit manapun. Sebaliknya, aku menunggu langkah mereka selanjutnya, mengetahui secara naluriah bahwa ketidaksabaran akan membuat mereka melakukan kesalahan. Dalam perencanaan keuangan jangka panjang, kesabaran lebih dari sekadar kebajikan abstrak. Itu adalah strategi konkret yang memisahkan investor sukses dari amatir yang impulsif. 2 minggu kemudian, rutinitas pagiku minum kopi dan memeriksa email terganggu oleh pesan dari nomor tak dikenal. Teksnya singkat misterius. Kopi. Informasi penting tentang M Cafe Farol di Jalan Senopati. Jam 2 siang hari ini. Datang sendiri.
Naluri pertamaku adalah mengabaikannya. Bisa jadi jebakan, semacam konfrontasi yang diatur, bahkan mungkin upaya untuk membuatku terlihat tidak stabil atau mengancam. Tapi rasa ingin tahu analitis yang sama yang membuatku pandai mendeteksi pola dalam data keuangan, mengalahkan kehati-hatian. Pada waktu yang ditentukan, aku duduk di meja sudut di Cafe Farol, sebuah tempat elegan dengan dinding bata ekspos dan pencahayaan lembut. Aku memilih posisi yang memungkinkan aku mengamati seluruh pintu masuk, punggung menempel ke dinding, tindakan pencegahan khas seseorang yang tidak percaya pada kejutan. 10 menit lewat pukul 2, tepat waktu tetapi menciptakan sedikit ketegangan menunggu. Seorang wanita berjas abu-abu gelap masuk. Dia mengamati kafe secara metodis. Matanya melewati setiap meja sampai menemukanku. Aku langsung mengenalinya. Jessica Tanuwijaya, Direktur Sumber Daya Manusia Farmajaya. Kami bertemu beberapa kali selama bertahun-tahun di acara-acara perusahaan yang diselenggarakan Maya atau yang kami hadiri sebagai pasangan. Makan malam akhir tahun, perayaan pencapaian target pesta peluncuran produk. Kami bertukar basa-basi sopan tentang tren pasar, mengomentari cuaca abadi Jakarta, membahas secara dangkal tentang suku bunga dan kebijakan ekonomi. Sekarang, dia duduk di hadapanku dengan ekspresi serius. Ketegangan terlihat di bahunya. Dia tidak memesan apa-apa ketika pelayan mendekat, hanya menggelengkan kepala dengan sopan. Ini tidak akan menjadi percakapan yang panjang. Dari tas eksekutif kulit hitamnya, dia mengeluarkan sebuah flash drive kecil berwarna merah dan meletakkannya di atas meja di antara kami, seolah-olah itu adalah sesuatu yang berbahaya. Radioaktif. Aku tidak bisa terlihat bersamamu terlalu lama, katanya dengan suara rendah. Sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Percakapan ini tidak pernah terjadi, Budi. Jika ada yang bertanya, kita tidak bertemu. Kamu tidak pernah melihatku. Flash drive ini bukan dariku. Apa isinya? Tanyaku sama rendahnya, menjaga tanganku tetap jauh dari perangkat itu untuk saat ini. Email antara Rian dan Maya, komunikasi internal selama 14 bulan terakhir, sejak perselingkuhan itu dimulai. Dia berhenti sejenak, memeriksa apakah tidak ada orang di meja terdekat yang memperhatikan. Mungkin ini berguna untuk perceraianmu, mungkin tidak, ya. Tapi kamu pantas tahu kebenaran sepenuhnya tentang apa yang terjadi. Aku menjaga ekspresiku tetap netral, meskipun denyut nadiku sedikit meningkat. Mengapa kamu melakukan ini, Jessica? Apa kepentinganmu dalam hal ini? Dia melihat sekeliling lagi, gerakan gugup seseorang yang melanggar kepercayaan perusahaan dan tahu konsekuensi potensialnya. Ketika matanya kembali padaku, ada kemarahan di sana. Kemarahan yang terkendali dengan hati-hati tapi tetap nyata. Rian pernah melakukan ini sebelumnya. 3 kali yang aku tahu secara pribadi, mungkin lebih yang tidak aku dokumentasikan. Dia punya pola modus operandi yang spesifik. Dia mengejar wanita menikah yang bekerja untuknya, terutama mereka yang berada di posisi rentan atau bersemangat untuk promosi. Meyakinkan mereka untuk meninggalkan suami mereka dengan janji kemajuan karir, relokasi ke kantor-kantor glamor di luar negeri, pengakuan yang konon tidak ditawarkan oleh pasangan mereka. Dan setelah itu, aku sudah tahu jawabannya, tapi aku perlu mendengarnya. Begitu mereka benar-benar membakar jembatan mereka, menghancurkan pernikahan mereka, mengisolasi diri dari jaringan pendukung mereka, dia membuang mereka, menemukan beberapa alasan untuk memindahkan mereka secara lateral ke posisi yang kurang bergengsi, atau lebih buruk lagi, menciptakan situasi yang memaksa mereka untuk keluar dari perusahaan sama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam. Salah satu wanita, Patricia, mencoba bunuh diri setelahnya. Yang lain mengalami masalah serius dengan alkohol. Yang ketiga menuntut perusahaan karena pelecehan, tetapi Departemen Hukum menutupi kasusnya karena ayah Rian ada di Dewan Direksi. Dan Farmajaya membiarkannya begitu saja. Aku menyatakan, bukan bertanya. Mulut Jessica mengerut menjadi garis tipis dan pahit. Ayahnya, Roberto Wijaya, adalah salah satu pemegang saham terbesar. Dia menyumbangkan modal yang signifikan selama fase ekspansi kritis 10 tahun yang lalu. Dia memiliki hak veto dalam keputusan eksekutif penting dan dia benar-benar buta terhadap kesalahan putranya atau memilih untuk tidak melihatnya. Dia menyentuh flash drive dengan satu jari,
Tapi ada lebih banyak yang dipertaruhkan sekarang yang melampaui pola predator pribadi. Lanjutkan. Email-email ini membahas informasi produk rahasia, data penelitian hak milik, informasi tentang uji klinis, yang kemudian kami temukan telah dibagikan dengan perusahaan pesaing. Suaranya semakin pelan. Implikasi keuangannya sangat besar. Kita bicara tentang spionase industri, Budi. Pelanggaran rahasia dagang, kebocoran kekayaan intelektual yang bernilai miliaran. Aku merasakan dingin merayap di perutku. Apakah Maya terlibat atau dia dimanipulasi? Jessica menggelengkan kepalanya perlahan. Sejujurnya, aku tidak tahu yang mana. Dan itu akan sangat penting dari sudut pandang hukum. Dia memiliki akses ke sistem yang seharusnya tidak ia akses. Meneruskan dokumen rahasia ke email pribadi. Mengakses basis data penelitian di luar jam kerja. Menggunakan kredensialnya. Semuanya tercatat di log system. Dia berhenti sejenak secara signifikan. FBI sudah menyelidiki secara diam-diam. Mereka belum melakukan gerakan terbuka, tapi penyelidikan sedang berlangsung. Dan kamu memberikanku ini karena kamu tidak pantas terseret ke tengah-tengah ini. Jessica menegakkan punggungnya di kursi. Dan karena Ryan harus dihentikan sebelum dia menghancurkan lebih banyak nyawa atau menyebabkan lebih banyak kerusakan pada perusahaan. Gunakan informasi ini sesuai kebutuhanmu. Lindungi dirimu, tapi rahasiakan sumbernya. Dia berdiri tiba-tiba merapikan tasnya di bahu. Aku ada rapat dalam 15 menit di seberang kota. Kita harus mengakhiri ini sekarang. Jessica, kataku sebelum dia bisa pergi. Terima kasih. Serius. Dia hanya mengangguk dan pergi dengan cepat. Sepatu haknya mengeluarkan suara tegas di lantai kayu saat dia menuju pintu. Dia tidak menoleh ke belakang. Aku duduk selama beberapa menit lagi, flash drive merah kecil di hadapanku terasa jauh lebih besar dari ukurannya. Aku memesan espresso ganda yang tidak aku butuhkan, hanya untuk membenarkan tetap menempati meja dan menghubungkan perangkat itu secara diam-diam ke laptopku. File-file itu diatur secara kronologis, dimulai 14 bulan yang lalu. Ratusan email, beberapa dengan lampiran, tangkapan layar, dokumen PDF. Aku mulai membaca, dan seiring berjalannya waktu, gambaran lengkapnya terbentuk seperti teka-teki yang disusun sepotong demi sepotong. Email-email itu mengkonfirmasi semua yang sudah aku duga. Perselingkuhan itu jelas, dengan bahasa yang bervariasi dari profesional hingga sangat pribadi. Janji-janji Ryan tentang promosi, relokasi ke Miami, posisi direktur regional dengan otonomi yang signifikan, rencana rumit Maya untuk meninggalkanku, diskusi tentang waktu, tentang bagaimana memaksimalkan posisi keuangannya dalam perpisahan. Tapi sudut pandang spionase industri benar-benar baru, sebuah dimensi yang tidak aku antisipasi. Tangkapan layar menunjukkan Maya mengakses sistem penelitian rahasia menggunakan kredensialnya pada pukul 2 pagi, 4 pagi, waktu-waktu aneh yang menunjukkan perilaku sembunyi-sembunyi. Email menunjukkan dia meneruskan PDF dengan tanda rahasia hanya untuk penggunaan internal ke alamat Gmail pribadi Ryan. Apakah dia sepenuhnya tahu apa yang Ryan lakukan dengan informasi itu, kepada siapa dia menjualnya? Tidak sepenuhnya jelas. Beberapa email menunjukkan kenaifan yang dimanipulasi. Ryan, kamu yakin ini legal? Diikuti dengan percayalah padaku, sayang. Ini hanya riset kompetitif standar. Semua perusahaan melakukannya. Tapi yang lain menunjukkan kesadaran yang lebih jelas. Dalam satu email bertanggal 4 bulan lalu, Maya menulis, "Aku merasa tidak nyaman mengakses file-file ini. Ini bukan bidangku, dan seseorang mungkin menyadarinya." Ryan menjawab, "Tidak ada yang memeriksa log ini. Dan bahkan jika mereka melakukannya, kamu punya alasan yang sah. Riset untuk presentasi penjualan. Hanya beberapa minggu lagi dan kita akan memiliki semua yang kita butuhkan." Sebuah pertukaran 3 bulan lalu secara khusus menarik perhatianku. Aku membacanya berulang kali, merasakan amarah dingin merasukiku. "Ryan, begitu kamu bebas dari si akuntan membosankan itu, kita akan maju dengan semuanya. Posisi direktur kantor Miami praktis sudah di tangan. Kamu akan memimpin tim yang terdiri dari 20 orang. Otonomi penuh, semua yang selalu kamu inginkan. Maya, bagaimana dengan keahlian keuangannya? Budi mengerti investasi, struktur pajak, optimalisasi portofolio. Bisa berguna untuk mengatur keuangan kita di Miami dengan benar. Ryan, percayalah kita tidak membutuhkannya.
Aku punya konsultan keuangan sendiri, jauh lebih agresif dan kreatif daripada suamimu. Ambil saja sebanyak yang kamu bisa dari rekening bersama saat kamu pergi. Dan kita akan urus sisanya. Semakin banyak yang kamu dapatkan sekarang, semakin baik posisimu nanti. Mereka berencana tidak hanya untuk meninggalkanku, tetapi juga untuk memanfaatkanku sepenuhnya sebelum membuangku. Maya telah serius mempertimbangkan untuk memanfaatkan pengetahuan keuanganku, jaringan profesionalku, keterampilanku sebagai konsultan untuk kepentingan pasangan baru, itu sebelum Rian menepis gagasan, itu sebagai tidak perlu. Aku adalah alat potensial yang harus dieksploitasi, tidak lebih. Aku menyalin semua file ke folder terenkripsi, di hard drive-ku, lalu ke cadangan cloud, lalu ke flash drive kedua yang aku simpan di lokasi terpisah. Redundansi sangat penting dengan informasi yang begitu berharga. Kemudian, aku melepas perangkat asli, memasukkannya ke saku dalam jasku, dan langsung berkendara ke kantor Togar. Lalu lintas di Jalan Sudirman sangat padat. Mobil-mobil praktis berhenti di bawah terik matahari sore. Butuh 45 menit untuk menempuh jarak yang biasanya hanya 15 menit. Selama perjalanan, pikiranku memproses implikasi dari apa yang telah aku baca. Ketika akhirnya aku tiba, Togar sedang menyelesaikan telekonferensi. Sekretarisnya menawariku kopi saat aku menunggu, dan kali ini aku menerimanya. Membutuhkan kafein untuk tetap fokus setelah 2 jam menyerap informasi yang mengganggu. Dia memanggilku masuk setelah 10 menit. Aku duduk dan menghubungkan flash drive-ku ke laptopnya tanpa basa-basi. "Kamu harus lihat ini," kataku singkat. Togar menghabiskan 1,5 jam berikutnya membaca sementara aku memandang keluar jendela ke Cakrawala, Jakarta. Matahari mulai terbenam, mewarnai gedung-gedung kaca dengan nuansa oranye dan merah. Kota berdenyut di bawah sana. Jutaan orang menjalani hidup mereka, sama sekali tidak menyadari drama pribadi kecil yang kami rasakan begitu besar. "Ini mengubah segalanya," katanya akhirnya, memecah keheningan sepenuhnya. "Kasus spionase industri ini berpotensi mengarah pada tuntutan pidana federal. Jika FBI sudah menyelidiki," dia bersandar di kursinya, jari-jarinya bertautan di bawah dagu. "Maya bisa menghadapi hukuman penjara, Budi. Bukan hanya masalah perdata atau kehilangan pekerjaan, penjara sungguhan. Aku tidak ingin dia di penjara." Kata-kata itu keluar sebelum aku bisa berpikir sepenuhnya. Mengejutkan diriku sendiri dengan ketulusannya. Setelah semua ini, setelah pengkhianatan dan kebohongan, dan upaya untuk merampokku secara finansial, aku masih tidak ingin melihatnya hancur total. Aku tidak tahu apakah itu sisa cinta atau hanya kemanusiaan dasar, tapi itu tulus. Aku hanya ingin keluar dari ini utuh, Togar. Keluar bersih dan melanjutkan hidup. "Maka kita akan gunakan ini sebagai daya ungkit maksimal," jawabnya pragmatis, selalu pengacara. Dia menarik kembali semua tuntutan keuangan, menandatangani perjanjian cerai persis sesuai persyaratan kita tanpa perlawanan. Dan sebagai gantinya, kita tidak akan membagikan informasi ini secara proaktif kepada FBI atau Pharmajaya. Jika mereka datang kepada kita, itu beda cerita. Tapi kita tidak akan memulai kontak. "Dan Rian," tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabanku, "apa kamu masih peduli dengan apa yang terjadi padanya?" "Tidak," jawabku jujur. "Tapi aku peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya pada wanita lain yang bisa ia manfaulasi. Aku peduli dengan integritas perusahaan dan mencegah lebih banyak kerusakan terjadi. Rian butuh konsekuensi. Maya butuh kesempatan untuk membangun kembali setelah dimanipulasi." Togar mengangkat alis. "Kamu lebih murah hati daripada aku di posisimu." "Ini bukan kemurahan hati. Ini pragmatisme. Menghancurkannya sepenuhnya tidak memberiku apa-apa, tapi memastikan dia tidak bisa merugikanku secara finansial. Itu penting." Malam itu, sendirian di rumah, aku menerima proposal penyelesaian resmi melalui email dari pengacara Maya, Carlos Reyes. Dokumen PDF setebal 17 halaman itu sangat agresif. Maya menuntut 60% dari semua aset perkawinan, termasuk rumah yang atas namaku sebelum pernikahan, dan tunjangan bulanan berkelanjutan sebesar 50 juta rupiah selama 10 tahun ke depan untuk mempertahankan standar hidup yang biasa ia jalani selama pernikahan.
Perhitungan mereka mengasumsikan bahwa rekening bersama yang dibekukan berisi satu-satunya aset signifikan kami. Mereka tidak tahu tentang dana terpisah, 2,6 miliar yang telah aku lindungi berbulan-bulan sebelumnya. Ketidaktahuan ini adalah keuntungan terbesarku. Aku meneruskan dokumen itu ke Togar dengan satu baris teks. Saatnya menggunakan flash drive. Mereka perlu memahami posisi mereka yang sebenarnya. Keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, Togar mengirimkan proposal tandingan resmi kepada Carlos Reis. Dalam bahasa hukum yang tepat, dokumen itu menetapkan bahwa Maya akan melepaskan semua klaim atas dana investasi, menerima penyelesaian tunggal sebesar 150 juta rupiah sebagai kompensasi akhir, dan menandatangani perjanjian kerahasiaan yang komprehensif tentang pernikahan dan semua aktivitasnya di Pharmajaya. Terlampir adalah satu email pilihan dari flash drive. Hanya satu dipilih dengan cermat untuk menunjukkan bahwa kami memiliki informasi substansial tanpa mengungkapkan sepenuhnya pengetahuan kami. Email itu menunjukkan Maya meneruskan data penelitian rahasia kepada Rian dengan komentar, "Semoga ini yang kamu butuhkan. Aku merasa aneh melakukan ini." Pesan tersiratnya jelas, "Kami punya lebih banyak lagi dari mana ini berasal." Jawabannya datang dalam waktu kurang dari 3 jam, rekor mutlak untuk komunikasi hukum. Carlos Reis meminta pertemuan tatap muka mendesak untuk membahas persyaratan yang dapat diterima bersama dan menghindari eskalasi yang tidak perlu. Pertemuan itu dijadwalkan di kantor Togar 2 hari kemudian. Aku sengaja datang lebih awal, meninjau strategi kami dengan cermat dan menunggu di ruang konferensi yang luas dengan meja mahoni yang dipoles dan pemandangan panorama kota. Ketika Maya masuk bersama Carlos Reis, dia tampak sangat berbeda dari wanita percaya diri yang menyerbu rumahku beberapa minggu yang lalu. Pakaiannya masih rapi, setelan krem mahal, tapi ada lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya oleh riasan. Dia tidak menatapku langsung, matanya terpaku pada meja atau jendela. Reis, di sisi lain, penuh dengan kepercayaan diri yang dipentaskan. Pria berusia 50-an dengan rambut perak yang sempurna. Setelan abu-abu senilai 30 juta rupiah, dasi sutra Italia, senyum terlatih yang mungkin ia latih di cermin. Tipe pengacara yang menagih per menit dan memastikan semua orang tahu. "Kami berterima kasih atas kesediaan Anda untuk bertemu kami," mulainya dengan suara lembut dan profesional. "Kami percaya kita bisa mencapai kesepakatan yang masuk akal, yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa perlu litigasi yang berkepanjangan dan mahal." Togar menggeser salinan proposal kami di atas meja yang dipoles. "Persyaratan kami tidak bisa ditawar," katanya tanpa emosi. "Ini adalah tawaran terakhir kami." Reis memeriksa dokumen itu. Senyum profesionalnya berangsur-angsur memudar saat membaca. Ketika sampai di akhir, dia mendongak dengan ekspresi antara tidak percaya dan kemarahan yang dikalibrasi dengan hati-hati. "Ini tidak masuk akal," katanya, mengetukkan jarinya dengan ringan di atas kertas. "Klien Anda pada dasarnya tidak menawarkan apa-apa. 150 juta rupiah setelah pernikahan 15 tahun. Klien saya berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan finansial keluarga. Dia berhak mendapatkan kompensasi yang memadai dan adil." "Klien saya menawarkan keheningan," balas Togar dengan tenang, memperbaiki kacamatanya, "yang mengingat keadaan spesifik dan rumit yang sedang Anda hadapi saat ini, sangat berharga. Saya akan mengatakan itu adalah aset paling berharga yang dinegosiasikan di meja ini hari ini." Maya akhirnya menatapku dan pandangan kami bertemu untuk pertama kalinya sejak dia masuk. Ada campuran emosi di matanya yang tidak bisa sepenuhnya aku uraikan. Kemarahan tentu saja, tetapi juga ketakutan dan mungkin sesuatu yang mirip dengan penyesalan. Meskipun aku mungkin hanya memproyeksikannya. "Kamu memeras aku," katanya. Suaranya keluar serak dan rendah. "Tidak," jawabku dengan ketenangan yang sama, yang aku pertahankan dalam semua interaksi kami sekarang. "Aku melindungi diriku sendiri, Maya. Melindungi asetku yang coba kamu curi, melindungi reputasiku dari tuduhan palsu, dan menawarimu jalan keluar yang masuk akal dari situasi yang bisa menjadi jauh lebih buruk jika tidak ditangani dengan benar sekarang." Togar membuka tas kulit eksekutifnya
dan mengeluarkan salinan cetak dari beberapa email pilihan. Dia meletakkannya dengan tepat di depan Reis, yang mulai membaca dengan ketidaknyamanan yang semakin terlihat dari ketegangan di bahunya dan cara rahangnya mengatup. Itu adalah komunikasi pribadi, bantahnya setelah beberapa saat, tapi suaranya telah kehilangan banyak wibawa sebelumnya. Diperoleh secara ilegal, saya duga, tidak akan bisa diterima di pengadilan. Itu adalah bukti spionase perusahaan dan konspirasi untuk melakukan penipuan, koreksi Togar dengan lembut yang akan dianggap sangat menarik oleh jaksa federal. Dan mengenai diterimanya di pengadilan ya, itu akan diputuskan oleh hakim. Tapi saya yakin FBI akan memiliki cara mereka sendiri untuk memverifikasi informasi dalam email-email ini secara independen. Ketenangan Maya runtuh secara kasat mata. Tangannya mulai gemetar, dan dia mengatupkannya erat-erat di pangkuannya untuk menyembunyikan getaran itu. "Kamu tidak mengerti," katanya. Suaranya sedikit pecah. "Rian bilang itu hanya riset pasar kompetitif, analisis industri standar. Tidak ada yang ilegal, tidak ada yang bisa merugikanku. Dia bilang semua perusahaan farmasi melakukan itu. Namun, kamu mengakses basis data yang dilindungi di luar jam kerja," kataku dengan tenang, menjaga suaraku tetap faktual dan tidak menuduh, meneruskan informasi yang ditandai sebagai rahasia ke email pribadi yang tidak sah, menggunakan kredensialmu untuk mendapatkan data penelitian yang tidak ada hubungannya dengan fungsiku sebagai penjual. Dia membuka mulutnya untuk menjawab, tapi aku melanjutkan. "Log sistem semuanya ada di sana, Maya. Stempel waktu, alamat IP, riwayat akses, semuanya terdokumentasi." Reis mencondongkan tubuh ke arah Maya, berbisik mendesak di telinganya. Dia menggelengkan kepalanya beberapa kali, menjawab dengan bisikan yang sama, rendahnya yang tidak bisa aku tangkap sepenuhnya. Percakapan pribadi itu berlangsung selama hampir 3 menit yang tidak nyaman, di mana Togar dan aku menunggu dalam keheningan yang sabar. Akhirnya, Reis berbalik kembali kepada kami. Ekspresinya terkendali dengan hati-hati, tetapi jelas pasrah. "Kami perlu berbicara secara pribadi dengan klien saya," katanya secara formal. Meninjau pilihan yang tersedia sebelum melanjutkan. Togar mengangguk dengan anggun. "Tentu saja. Gunakan waktu sebanyak yang Anda butuhkan." Dia berhenti sejenak secara signifikan, lalu menambahkan hampir dengan santai. "FBI tentu akan membutuhkan waktu mereka juga ketika saatnya tiba. Penyelidikan federal ini terkadang bisa berlarut-larut selama bertahun-tahun. Implikasinya jelas, semakin lama mereka menunggu, semakin rentan mereka." Mereka meninggalkan ruang konferensi, dan aku mendengar suara teredam mereka dari koridor. Maya jelas gelisah. Reis mencoba menenangkannya dengan nada profesional dan terkendali. Togar memberiku anggukan persetujuan dalam diam. "Kamu menanganinya dengan baik," komentarnya pelan. "Aku tahu ini tidak mudah, melihat pernikahanmu berakhir seperti ini. Bukan seperti yang aku harapkan akan berakhir," aku mengakui, mengejutkan diriku sendiri dengan kejujuran emosi yang aku rasakan. "Kami merencanakan hidup bersama. Anak-anak pensiun menua bersama di sebuah rumah di pegunungan. Dia ada dalam semua rencana itu. Sekarang hanya negosiasi dingin dan ancaman hukum." 20 menit berlalu, lalu 30. Togar memeriksa email di tabletnya sementara aku mengamati kota dari jendela. Melihat helikopter melintas di antara gedung-gedung pencakar langit, lalu lintas tak berujung bergerak seperti sel darah melalui arteri beton kota. Akhirnya mereka kembali. Reis tampak jauh kurang percaya diri, dan Maya tampak terguncang. Mata kemerahan menunjukkan bahwa dia telah menangis. Dia duduk tanpa menatapku lagi, tangan masih tergenggam erat di pangkuannya. "Klien saya siap menerima. Persyaratan Anda," kata Reis secara formal. Setiap kata terdengar seolah-olah menyebabkan rasa sakit fisik dengan satu modifikasi penting. Dia menginginkan jaminan tertulis yang mengikat secara hukum bahwa Anda tidak akan meneruskan email-email ini ke Pharma Jaya, ke lembaga penegak hukum federal atau negara bagian manapun atau ke pihak lain manapun. Kerahasiaan total atas isi komunikasi ini. Togar menatapku, menyerahkan keputusan akhir di tanganku seperti yang telah kami sepakati sebelumnya. Ini adalah momen krusial.
di mana aku memutuskan seberapa banyak kehancuran yang bersedia aku timbulkan. Aku memikirkan Maya yang duduk di sana, wanita yang pernah kubangun seluruh hidup bersamanya. Kami merayakan ulang tahun, mengatasi tantangan profesional, saling menghibur selama berita buruk tentang ketidaksuburan. Pernah ada cinta sejati, sebelum retakan menjadi jurang yang tak terjembatani. Apapun yang telah ia lakukan, seberapapun ia telah mengkhianatiku dan mencoba merampokku, mengirimnya ke penjara tidak akan membatalkan semua itu. Tidak akan mengembalikan tahun-tahun yang hilang atau menyembuhkan luka. Itu hanya akan menjadi kehancuran lain yang ditumpuk di atas kehancuran. Aku setuju, kataku akhirnya. Selama perjanjian cerai ditandatangani hari ini, diproses tanpa gugatan atau banding lebih lanjut, dan semua klaim atas aset perkawinan dilepaskan secara permanen. Tidak ada kontak di masa depan selain yang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan dokumen hukum. Reis mengangguk, jelas lega bahwa kami tidak meminta lebih. Kami perlu meninjau bahasa hukum final, memastikan semua klausul dirumuskan dengan benar dan mengikat. Sudah disiapkan, kata Togar dengan lembut, mengeluarkan dokumen tebal dari tasnya. Rekan-rekan saya mengerjakannya tadi malam. Yang kita butuhkan hanyalah tanda tangan dan saksi. 2 jam berlalu saat kami meninjau setiap klausul, setiap paragraf, setiap kata yang dipilih dengan cermat. Reis mencoba menegosiasikan modifikasi kecil beberapa kali, tetapi Togar tetap teguh pada setiap poin. Dokumen itu adil, desaknya, tetapi sepenuhnya melindungi klienku dari klaim atau masalah di masa depan. Ketika akhirnya selesai, tanda tangan dibubuhkan. Saksi dipanggil dari resepsionis untuk mengesahkan. Maya secara resmi melepaskan semua klaimnya atas aset kami dengan imbalan 150 juta rupiah. Dibayarkan dalam 1 kali angsuran dalam waktu 30 hari, dan keheninganku yang dijamin tentang email-email itu. Rumah akan dijual dalam waktu 6 bulan, dengan semua keuntungan bersih masuk ke dana investasi atas namaku secara eksklusif. Tidak ada tunjangan, tidak ada dukungan berkelanjutan, tidak ada kontak lagi. Perceraian akan diproses tanpa menyalahkan pengakhiran perkawinan yang tidak dapat didamaikan secara bersama-sama, tanpa atribusi tanggung jawab publik dari pihak manapun. Ketika dia berdiri untuk pergi, Maya berhenti di pintu, berbalik menatapku untuk terakhir kalinya. Apakah ada bagian dari itu yang nyata bagimu? Pertanyaan itu keluar begitu pelan hingga aku hampir tidak mendengarnya, rentan dengan cara yang tidak ia tunjukkan selama bertahun-tahun. Pertanyaan itu benar-benar mengejutkanku, melucuti pertahanan hati-hati yang telah aku bangun dalam beberapa minggu terakhir. Sejenak, kami kembali ke kamar hotel di Yogyakarta itu, berbicara berjam-jam tentang mimpi dan ambisi, menertawakan lelucon internal, merencanakan masa depan kami dengan semua harapan naif anak muda yang sedang jatuh cinta. Semuanya nyata bagiku, jawabku dengan ketulusan penuh, merasakan beratnya setiap kata, setiap janji, setiap rencana, setiap momen yang kita habiskan bersama membangun hidup kita. Aku berhenti sejenak, menatap matanya. Itulah perbedaan di antara kita, Maya. Bagiku, semuanya nyata, selalu begitu. Dia mengangguk perlahan, air mata akhirnya lolos dan mengalir di riasan wajahnya yang cermat. Lalu dia pergi dengan cepat, diikuti oleh Reis yang menggumamkan perpisahan formal sebelum menutup pintu dengan lembut. Keheningan yang tersisa terasa memekakkan telinga. Selamat, kata Togar akhirnya, mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Kamu akan resmi bercerai dalam 90 hari kerja setelah dokumen diproses oleh pengadilan. Awal yang bersih, Budi. Aku mengangguk, merasakan kehampaan aneh meskipun kemenangan yang jelas. Aku telah melindungi asetku, mengamankan masa depan keuanganku, keluar dari situasi ini dengan semua sumber dayaku utuh. Menurut semua standar objektif, aku telah menang telak. Jadi mengapa rasanya begitu hampa? Dan Rian, tanyaku setelah beberapa saat. Dia masih di sana di Pharma Jaya, akan terus melakukan ini pada wanita rentan lainnya. Perjanjian kita hanya melindungi Maya dan aku, tidak melakukan apa-apa tentang dia. Togar mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum menjawab, melepas kacamatanya dan membersihkannya secara metodis. Secara teknis, perjanjian kita hanya melarangmu membuat laporan langsung yang dapat diidentifikasi tentang email Maya.
dia berhenti sejenak secara signifikan. Itu tidak mencakup laporan anonim tentang perilaku perusahaan secara umum yang tidak menyebutkannya secara spesifik. Aku mengerti, kataku perlahan, memproses implikasinya. Malam itu, sendirian di rumahku yang sunyi, aku membuat akun email baru menggunakan layanan anonim yang berbasis di luar negeri. Aku menghabiskan 3 jam dengan cermat memilih dokumen-dokumen spesifik dari flash drive, hanya yang menunjukkan tindakan Rian secara jelas dan eksklusif, manipulasinya, skema penjualan informasi hak miliknya, pola perilaku predatornya. Tidak ada yang menyebut Maya secara langsung, atau bisa dilacak kembali padanya. Aku menulis pesan yang cermat menjelaskan pola perilaku tidak etis, melampirkan dokumentasi pendukung, dan mengirimkannya secara bersamaan ke CEO Pharmajaya, 3 anggota Dewan Direksi terpilih, termasuk 2 yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya, dan ke Kepala Departemen Kepatuhan Perusahaan. Setelah memeriksa 3 kali bahwa tidak ada yang bisa dilacak kembali kepadaku atau Maya, aku menghapus akun email itu secara permanen, membersihkan riwayat penjelajahan, dan bahkan memformat ulang flash drive asli yang diberikan Jessica. 3 hari kemudian, saat dengan santai menelusuri berita saat sarapan, sebuah artikel kecil di bagian bisnis, sebuah portal berita terkemuka, menarik perhatianku. Eksekutif farmasi mengundurkan diri di tengah penyelidikan kepatuhan internal. Rian Augusto Wijaya telah meninggalkan Pharmajaya dengan segera. Perusahaan menyebutkan perbedaan yang tidak dapat didamaikan mengenai arah strategis dan kepatuhan terhadap protokol perusahaan. Tidak ada alasan spesifik yang diungkapkan secara resmi, tetapi sumber internal menyebutkan audit komprehensif terhadap praktik keamanan data. Ponselku bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal. Hanya 4 kata, "Aku tahu itu kamu." Maya, dia telah menghubungkan titik-titik itu, menyadari bahwa hanya aku yang memiliki akses ke informasi spesifik itu. Aku tidak menjawab. Beberapa persamaan menyeimbangkan diri mereka sendiri. Dan yang satu ini tidak membutuhkan konfirmasiku. 6 minggu kemudian, aku berada di kantor Togar menandatangani dokumen perceraian terakhir. Dokumen resmi yang dicap oleh pengadilan secara resmi menyatakan berakhirnya pernikahan kami yang telah berjalan selama 15 tahun. Maya Sari akan kembali menggunakan nama gadisnya. Budi Hartono akan melanjutkan hidupnya sebagai seorang lajang. Togar memberiku salinan kontrak kerja baru Maya yang diperoleh melalui jaringan kontak perusahaannya yang luas. Dia telah menerima posisi di sebuah distributor farmasi regional kecil di Medan, 1000 km dari Jakarta. Penjualan tingkat pemula, praktis memulai kembali karirnya dari nol, yang berarti pemotongan gaji brutal hampir 60% dibandingkan dengan apa yang ia dapatkan di Pharmajaya. Dia harus menjual mobil impornya untuk membayar uang sewa dan bulan-bulan pertama di Medan. Komentar Togar dengan netral. Mercedes convertible yang ia sukai, 150 juta yang kamu bayarkan dalam penyelesaian, tidak akan bertahan lama dengan standar hidup yang ia jalani. Aku tidak merasakan kepuasan dengan berita ini seperti yang seharusnya. Hanya pengakuan monoton tentang realitas keuangan, tentang tindakan yang tak terelakkan, menghasilkan konsekuensi yang sepadan. Dia membuat pilihan, dan sekarang dia hidup dengan hasil dari pilihan-pilihan itu. Matematika sederhana, dan Rian, tanyaku, meskipun sebagian dari diriku lebih suka tidak tahu, kabarnya dia di Miami seperti yang selalu ia rencanakan, tapi menganggur dan sekarang di bawah penyelidikan federal aktif. Togar membolak-balik beberapa kertas. Kontak-kontakku mengatakan, FBI memperluas penyelidikan setelah laporan anonim memberikan arah yang spesifik. Dia bisa menghadapi tuntutan resmi dalam beberapa bulan ke depan. Sore itu, masih memproses penutupan formal dari seluruh bab hidupku, aku menerima surat tercatat tak terduga dari Pharmajaya. Amplop tebal, kertas berkop resmi, nama dan alamatku tertulis dengan font formal. Di dalamnya sebuah tawaran pekerjaan yang mengejutkan. Penyelidikan internal telah mengungkapkan laporan anonimku melalui analisis forensik TI, tetapi alih-alih mengambil tindakan hukum terhadapku. Karena mengakses informasi perusahaan yang bersifat hak milik, mereka menawariku posisi konsultan senior
di Departemen Kepatuhan Keuangan mereka yang baru diperluas. Kami percaya keahlian Anda dalam analisis keuangan dikombinasikan dengan standar etika yang telah Anda tunjukkan dan komitmen terhadap transparansi perusahaan akan menjadi aset berharga bagi organisasi kami selama periode kritis, restrukturisasi, dan penerapan protokol keamanan baru ini. Bunyi surat formal itu. Jessica Tanuwijaya telah menandatanganinya secara pribadi sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, menambahkan catatan tulisan tangan dengan tinta biru di pinggirnya. Keadilan datang dalam bentuk yang tak terduga. Maukah Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami untuk memastikan ini tidak pernah terjadi lagi? Aku mempelajari proposal itu dengan cermat malam itu. Gajinya sangat baik, jauh lebih tinggi dari posisiku saat ini di Nusantara Capital. Tanggung jawabnya menantang dan signifikan, benar-benar penting daripada hanya membuat kekayaan klien kaya semakin bertambah. Dan ada sesuatu yang menarik dalam mengubah semua pengalaman menyakitkan ini menjadi sesuatu yang konstruktif. Aku menerima tawaran itu keesokan harinya, mulai sebulan kemudian untuk memberikan waktu transisi yang memadai di Nusantara Capital. 2 bulan setelah perceraian selesai, setelah mapan di posisi baruku di Pharmajaya, aku menerima email tak terduga dari Vina. Subjeknya hanya berbunyi, "Kupikir kamu harus tahu. Budi, Maya, dan Rian sudah putus selamanya. Dia tidak pernah menepati janjinya. Tidak ada posisi di Miami. Tidak ada promosi, tidak ada masa depan bersama. Dia pada dasarnya meninggalkannya begitu saja setelah dia tidak lagi berguna baginya dan penyelidikan dimulai. Dia mengalami kesulitan yang signifikan di Medan. Tinggal di apartemen kecil, bekerja berjam-jam dengan gaji sederhana, membangun kembali hidupnya dari nol. Dia terlalu gengsi untuk mengakui bahwa dia salah atau meminta bantuan siapapun. Dia bertanya tentangmu dengan santai dalam percakapan baru-baru ini. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sudah move on? Apakah kamu berkencan dengan orang baru? Bukan seolah-olah dia ingin kembali, tapi seolah-olah dia akhirnya mengakui apa yang telah hilang darinya. Aku bilang padanya aku tidak akan membahas hidupmu dengannya, bahwa kamu berhak mendapatkan privasi dan kedamaian setelah semua ini. Aku hanya berpikir kamu harus tahu bagaimana akhir ceritanya, dan juga akhir cerita Rian. Jaga dirimu baik-baik Budi, kamu selalu terlalu baik untuknya. V. Aku menutup email itu tanpa langsung membalas. Aku duduk di beranda rumah baruku. Lebih kecil dari yang sebelumnya tetapi sepenuhnya milikku di lingkungan yang tenang dan merenungkan semua yang telah terjadi. Keadilan aku sadar bukan pada kejatuhan Maya atau keamanan finansialku yang terjaga. Keadilan itu ada pada pemulihan kebenaran secara diam-diam. Angka-angka akhirnya seimbang seperti seharusnya sejak awal. Konsekuensi selaras dengan tindakan yang menyebabkannya. Balas dendam tidak pernah tentang mengambil sesuatu darinya atau dengan sengaja menghancurkan hidupnya. Itu adalah tentang akhirnya mengakui nilaiku sendiri, memahami bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik dari kebohongan dan pengkhianatan, bahwa stabilitasku, kesetiaanku, integritasku yang konsisten memiliki nilai nyata, bahkan jika dia tidak bisa melihatnya. 1 tahun penuh setelah panggilan malam dari Maya di Miami itu, aku berdiri di ruang depan rumah baruku, di sebuah lingkungan rindang di Jakarta. Propertinya lebih kecil dari rumah kami yang dulu, tapi sangat sesuai dengan kebutuhanku. Modern dan efisien, dengan beranda kecil di belakang, yang menawarkan pemandangan kota yang terang di malam hari. Pekerjaan konsultasi dengan Pharmajaya telah berkembang melampaui ekspektasi awal menjadi posisi eksekutif penuh waktu, memimpin seluruh divisi kepatuhan keuangan dan etika perusahaan. Aku membangun tim yang berdedikasi terdiri dari 8 profesional. Semuanya berkomitmen pada transparansi, pengawasan yang ketat, dan pencegahan jenis-jenis penyalahgunaan yang telah dilakukan Rian. Pekerjaan ini berarti dengan cara yang tidak pernah berarti saat hanya memindahkan uang klien kaya di antara dana investasi. Aku melindungi orang, melindungi integritas institusional, membangun sistem yang mencegah manipulasi dan eksploitasi. Ponselku bergetar dengan pesan dari Citra, seorang pengacara perusahaan yang aku temui melalui Departemen Hukum Pharmajaya 3 bulan lalu. Kencan keempat kami dijadwalkan malam itu. Makan malam di sebuah restoran Italia yang tenang di Senopati, di mana kami bisa melanjutkan percakapan menarik kami
tentang regulasi farmasi, jalur hiking, dan perbandingan keunggulan berbagai strategi investasi jangka panjang. Topik-topik yang akan membuat Maya bosan setengah mati, tetapi yang dianggap Citra sama menariknya denganku. Dia berbagi penghargaanku terhadap analisis yang cermat, perencanaan metodis, dan kepuasan diam-diam dalam melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Aku tidak mendengar kabar langsung dari Maya selama berbulan-bulan. Melalui jaringan informal kenalan bersama, aku tahu bahwa dia telah sepenuhnya meninggalkan industri farmasi setelah tahun yang sulit di Medan. Dia menerima posisi sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi komunitas kecil di pedalaman Sumatera, mengajar teknik penjualan dasar dan komunikasi bisnis kepada mahasiswa administrasi. Kehidupan yang secara dramatis lebih sederhana dari yang ia rencanakan atau bayangkan. Tapi mungkin aku berharap lebih jujur, lebih tulus, bebas dari ambisi yang menghancurkan, yang membuatnya mengorbankan semua yang benar-benar penting. Saat aku merapikan dasiku di cermin ruang depan, aku menyadari bahwa perasaan hampa yang terus-menerus aku bawa selama berbulan-bulan akhirnya benar-benar hilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih ringan, bukan kebahagiaan yang meluap-luap, tetapi kepuasan yang stabil. Kedamaian pengkhianatan itu tidak lagi mendefinisikanku, tidak mengendalikan pikiran atau emosiku. Itu telah menjadi bagian dari sejarahku, sebuah bab yang menyakitkan, tetapi telah selesai yang secara paradoks, mengarah pada sesuatu yang tak terduga lebih baik. Aku mengunci pintu di belakangku dan berjalan ke mobilku. Dana investasi yang coba dikosongkan Maya dengan putus asa pada malam Maret itu, sekarang mendanai beasiswa untuk mahasiswa etika bisnis dan akuntansi. 3 beasiswa penuh setiap tahun untuk anak muda yang menjanjikan, yang tidak hanya menunjukkan kompetensi teknis tetapi juga karakter yang kuat. Itu sebuah cara kecil untuk mengubah apa yang dimaksudkan, untuk menyakiti menjadi sesuatu yang konstruktif dan abadi. Rasa sakit diubah menjadi kesempatan bagi orang lain, pengkhianatan diubah menjadi pendidikan. Akhir yang paling memuaskan. Kota terbentang di hadapanku saat aku berkendara melalui jalan-jalan yang akrab. Jakarta berdenyut dengan energi kacaunya yang khas. Jutaan kehidupan terjalin dalam pola-pola yang rumit dan tak terduga. Tapi di antara semua kerumitan itu, ada konstansa, kebenaran mendasar, angka tidak berbohong, tindakan memiliki konsekuensi yang sepadan, integritas penting dalam jangka panjang, bahkan ketika tampak mahal dalam jangka pendek. Orang-orang yang mempertahankan prinsip mereka, bahkan dalam keadaan sulit, pada akhirnya akan menemukan jalan mereka menuju sesuatu yang lebih baik. Aku benar tentang angka-angka selama ini, itu tidak pernah diragukan. Tapi yang lebih penting, aku akhirnya juga berhasil menyeimbangkan persamaan manusia. Memahami bahwa nilaiku tidak ditentukan oleh kemampuan orang lain untuk mengakuinya. Bahwa kelayakan tidak bisa ditawar atau bersyarat. Masa depan terbentang di hadapan, tidak pasti dalam detailnya tetapi secara fundamental kokoh, dibangun di atas fondasi yang jujur kali ini. Tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan tersembunyi. Tanpa persamaan yang tidak seimbang, yang menunggu untuk runtuh. Hanya kemungkinan dan kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang telah selamat dari badai dan muncul lebih kuat, lebih bijaksana, dan akhirnya utuh